Setelah beberapa kali membahas sebuah drama dari Korea, kali ini kami akan mencoba sebuah alur cerita dari film Korea yang berjudul VIP. Untuk kisahnya nanti akan berpusat dari beberapa detektif yang harus menangani kasus yang sangat berat. Tepatnya mereka berhadapan dengan seorang psikopat yang kejam dan tidak memiliki rasa manusiawi. Dan berikut alur cerita VIP 2017 versi efek movie. Di awal cerita diperlihatkan seorang detektif yang bernama Lee sedang menemukan kasus yang cukup langka, yakni terjadi pembunuhan secara keji di beberapa wilayah Korea Utara. Setelah melihat di TKP, detektif Lee menyadari kalau pembunuhan kali ini sama dengan beberapa pembunuhan kemarin. Nah, dalam penyelidikan itu, dia dan kelompoknya mendapatkan bukti tentang siapa psikopat tersebut. Lee menduga kalau si pelaku adalah anak dari pemimpin Korea Utara yang bernama Kim. Kenapa ia menduga kalau dia adalah si pelaku? Dikarenakan ada sebuah bukti yang menyeret kepadanya. Namun untuk sekarang Lee belum bisa menangkapnya. Beralasan kalau dia adalah anak orang penting sekaligus dia juga sebagai media perantara dari Korea Utara dan Korea Selatan. Meski ia mengetahui kalau tugasnya sekarang adalah sangat berat, ia ingin menangkap dan mengakhiri kejadian pembunuhan berantai ini. Tujuannya agar masyarakat sekitar bisa tenang dan melanjutkan kehidupan seperti biasanya. Mengingat atas kejadian itu tiba-tiba masyarakat takut untuk keluar, terutama untuk gadis muda. Dikarenakan si pembunuh berantai tersebut hanya memangsa gadis-gadis muda. Entah belum jelas apa motif pelaku sebenarnya, tetapi yang pasti pelaku tersebut harus segera diringkus, jika tidak maka dia akan membunuh banyak orang lagi. Akan tetapi usaha keras dari Lee tidak menunjukkan hasil. Karena ternyata alasannya memilih untuk menyembunyikan hal ini meski tahu siapa si pelaku. Mendengar pernyataan dari atasannya, Lee sangat marah. Kemudian ia yang kesal pun mengundurkan diri dan mencoba untuk menangkap putra pemimpin tersebut. Ternyata dugaan dari Lee benar kalau putra pemimpin Korea Utara yaitu Kim adalah si pembunuh berantai. Adegan ini diperlihatkan saat kawan Kim beberapa kali menculik beberapa gadis untuk dibunuh. Namun ternyata sebelum dibunuh, Kim meminta teman-temannya untuk melecehkannya. Entah apa alasan tersebut, selesai hal itu dia langsung membunuh gadis itu. Sisi psikopat dari Kim terlihat dari dia yang sangat suka melihat rintihan orang yang dibunuh. Dari sini kita bisa melihat kalau Kim benar-benar gila dan seorang psikopat. Singkatnya, setelah beberapa bulan berlalu, Kim juga melakukan pembunuhan yang bermotif sama di Korea Selatan. Tentunya pihak polisi sana merasa kebingungan tentang kasus seperti ini. Apalagi beberapa hari ini juga banyak para gadis yang tewas secara mengenaskan. Dimulai dari sini polisi yang bernama Yido mulai menyelidiki semua berkas dan beberapa penyelidikan tentang kasus yang sama. Sampai akhirnya dia menemukan sebuah bukti yang sangat kuat, yakni sebuah DNA pelaku yang terselip di tubuh korban. Namun sesaat meneliti DNA tersebut, Yido merasa terkejut kalau DNA tersebut sangat cocok dengan tamu negara yaitu putra pimpinan Korea Utara yang bernama Kim. Meski begitu, Yido tetap akan menyelidikinya. Jadi bisa terlihat kalau Yido mementingkan keadilan daripada seseorang yang memiliki jabatan yang tinggi. Di tempat yang berbeda, Badan Intelijen Korea juga menangani kasus yang sama yaitu pembunuhan berantai. Bedanya, pihak Korea yang dipimpin oleh Park ini tahu siapakah dalang di balik si pembunuh berantai. Nah, sekarang mereka ditugaskan untuk membawa Kim kembali ke Korea Utara agar tidak ditangkap oleh polisi Korea Selatan. Tujuan mereka jelas, jika mereka tahu kalau Kim adalah pelaku tersebut akan membuat perdamaian antara kedua negara tersebut menjadi terancam. Sehingga saat ini mereka bergegas untuk menangkap Lee. Dengan semua berkas yang ada, Park mulai menuju ke tempat dari Kim untuk membawanya ke tempatnya. Namun tak disangkanya Yido datang dan menghentikan Park kalau dia yang akan menginterogasi Kim apakah dia pelaku pembunuh berantai atau bukan. Mendengar kabar tersebut, Park tetap akan membawa Kim. Namun sayangnya itu tak terjadi ketika Yido telah membawa surat penangkapan untuk Kim. Jadi Park sekarang hanya bisa pasrah dan menggunakan kesempatan lain untuk bisa membebaskan Kim dari gugatan oleh polisi Korea Selatan. Yakni dia akan mencari kawan dari Kim untuk menjadi si pelaku dari pembunuhan berantai agar Lee bisa bebas. Yang ternyata saat ini kawan Lee sedang disiksa oleh seseorang misterius.
Bahkan salah satu kawan Lee juga dibunuh oleh orang itu. Anehnya, salah satu teman Kim dibebaskan. Di satu waktu, Yido mulai menginterogasi dan menanyakan kenapa ada DNA-nya di badan korban. Namun di sini Lee tidak banyak bicara. Melainkan yang banyak bicara adalah kuasa hukum yang diperintah oleh Park untuk mengulur waktu sampai dia bisa mendapatkan salah satu kawan dari Kim untuk dijadikan pelaku. Dalam penginterogasian tersebut, kuasa hukum Lee mengatakan kalau Kim tidak ada di tempat kejadian pembunuhan. Bahkan dia juga memberikan beberapa bukti foto kalau Kim berada di tempat yang berlainan pada waktu yang sama. Namun saat itu Lee dan kuasa hukumnya kecolongan satu hal, bahwa Yido menyadari kalau bukti ini hanya dibuat untuk alibi saja. Dengan hal itu Yido yang belum mendapatkan bukti yang konkret mulai mencari lagi. Kemudian ia pun menyelidiki lebih dalam dan mencari sebuah bukti melalui CCTV yang berada di kota ini. Singkatnya, meski hal ini sangat sulit, tetapi Yido tetap mencari tahu secara detail. Hingga sampai akhirnya ia mendapatkan bukti untuk mematahkan alibi dari Lee dan kuasa hukumnya. Di saat yang sama pula ternyata Park selaku pimpinan intelijen Korea juga memantau kantor dari Yido. Bertujuan jika mereka memiliki bukti konkret, mereka bisa membuat alibi lebih cepat untuk mematahkan balik bukti yang mereka peroleh. Hingga akhirnya Park mendapatkan kabar baik kalau salah satu teman dari Kim tertangkap oleh bawahannya. Singkatnya, dengan hal itu dia pun langsung membawanya sebagai pelaku di balik dalang pembunuhan berantai. Dengan itu semua, akhirnya atasan dari Yido menutup kasus pembunuhan ini. Tetapi dalam sisi Yido tidak terima. Mengingat bukti yang sudah lama hilang tiba-tiba ada di waktu yang tepat. Seolah-olah hal ini sudah direncanakan oleh pihak Korea Utara untuk membebaskan Kim. Atas hal tersebut, Yido yang tidak terima dengan keputusan dari atasan membawa kasus ini ke persidangan. Namun sebelum ke sana, ia pun menyempatkan pulang untuk beristirahat. Akan tetapi ia tidak menduga kalau ada seorang misterius di rumahnya. Yang paling mengejutkan, pria tersebut juga mengetahui kebenaran kalau Kim adalah seorang pembunuh. Ternyata orang itu adalah detektif di awal cerita yang bernama Lee. Jadi bisa terlihat meski sudah berbulan-bulan lama dan keluar dari kelompoknya, dia tetap memburu Kim untuk dibunuh. Selain itu juga Lee juga meminta kepada Yido untuk menyerahkan Kim kepadanya. Mengingat ia tahu kalau Yido tidak bisa menangkapnya. Alasannya, Kim dilindungi oleh beberapa badan penting dan intelijen Amerika yang bernama CIA. Di waktu yang sama pula tiba-tiba Yido mendapatkan kabar kalau Lee telah dibebaskan dan sedang dibawa oleh pihak Park. Mengetahui hal itu, dia pun bergegas ke sana untuk menghentikannya. Sayangnya saat di sana ia pun tidak bisa apa-apa, lantaran Park membawa semua bukti kalau Kim bukanlah si pelaku. Dalam kekesalan itu pula Yido semakin kesal ketika Kim menertawakannya, bahwa Kim juga menantang Yido untuk menangkapnya kalau bisa. Dengan kericuan tersebut, dia mendapatkan hukuman oleh atasan tidak boleh beroperasi selama seminggu. Adegan beralih dari sisi Kim yang telah dijaga ketat oleh pihak intelijen Korea Utara. Nah, sesaat di sana, ternyata Park sedang menunggu kedatangan dari salah satu pimpinan CIA yang bernama Paul. Dikatakan Paul ingin menemui Kim untuk bertanya sesuatu kepadanya. Namun di tengah menunggu Paul, tiba-tiba Kim membunuh seseorang penjaga wanita. Mengetahui hal tersebut, Park marah dan menghajar Lee. Beruntungnya Park bisa dihentikan oleh yang lain. Jika tidak, saat itu Park sudah membunuh dan membawa Kim ke Korea dengan keadaan mati. Di tempat berlainan, Lee menawarkan bantuan kepada Yido. Disebutkan kalau Lee memberitahu kalau ia memiliki bukti kalau ada sebuah video pembunuhan yang dilakukan oleh Kim saat berada di Hong Kong. Mendengar hal tersebut, Yido bergegas untuk mencari tahu apakah bukti itu adalah kenyataan. Benar saja, bukti tersebut ada. Dengan begitu, Lee langsung meminta satu temannya ke sana untuk membantunya memenjarakan Kim dengan bukti ini. Jadi sekarang Yido meminta semua bawahannya untuk menangkap Kim. Yang ternyata, saat ini Kim sedang diinterogasi oleh anggota CIA yang bernama Paul. Dikatakan kalau Paul bertanya tentang rekening bank yang dikelola oleh ayahnya. Waktu itu Kim menjawab kalau ia mengetahui semua itu. Tapi ia akan memberikan semua yang ia tahu asalkan ia dibebaskan. Mau tidak mau, Paul yang ingin mengetahui informasi tersebut pun langsung membebaskannya dan menunjukkan berkas itu. Dalam sela-sela itu Yido dan bawahannya datang untuk menangkap Kim.
Tetap saja saat itu Kim bersaksi kalau pelaku telah tertangkap. Namun saat Yido memberikan bukti video darinya saat membunuh targetnya, Kim tidak bisa berkata-kata. Bahkan di sini pula Yido juga tahu alasan dan motif dari Kim melakukan semua ini. Ternyata alasan dari Kim membunuh semua wanita adalah dia sangat membenci wanita. Kenapa seperti itu? Dikarenakan ia memiliki gangguan dalam alat vitalnya. Yang berarti Lee membenci wanita karena dia merasa malu dikarenakan para wanita bisa merendahkannya dengan gangguannya yang seperti ini. Jadi sejak didiagnosa seperti itu, dia mulai membunuh para wanita yang ditemuinya. Nah, pernyataan dari Yido terbukti dari Kim yang marah besar karena Yido telah membuka kelemahannya. Namun itu tak terjadi dikarenakan teman jaksanya tidak bisa membantu. Atas hal itu Yido menyerahkan Kim ke pihak Park dan CIA. Tetapi saat itu Lee sempat memberontak dan mengambil sebuah senjata dan menembaki Yido. Jelas saja Kim membunuhnya dikarenakan Yido telah membuka aib dirinya yang sangat memalukan. Park yang melihat hal itu pun sangat marah dan meminta semua bawahannya untuk menangkap Lee. Sayangnya sesaat mengejar mobil CIA tersebut tiba-tiba ada mobil yang menabrak mobil CIA tersebut. Alasan darinya jelas kalau ia ingin membawa Kim untuk menangkapnya dan membunuhnya ke sebuah tempat. Namun sesaat menuju ke Korea Utara tiba-tiba Kim telah dilepaskan oleh seseorang. Yang ternyata ayah dari Kim telah memerintahkan kepada semua orang untuk melindungi anaknya. Jadi dengan hal itu Lee yang tidak tahu hal tersebut akhirnya dibunuh oleh Kim. Adegan berpindah dari Park yang bertemu dengan Paul di suatu tempat. Yang ternyata tujuan Park ialah untuk membunuh Kim. Sedangkan Paul juga memiliki tujuan yang serupa. Apalagi sekarang Paul juga mengetahui keberadaan dari Kim. Jadi dengan itu Park langsung menuju ke tempat dari Kim dan mulai membantai satu persatu kawanan dari Kim. Hingga sampai akhirnya dia bisa menemukan Kim untuk balas dendam dan menyelesaikan misinya. Bedanya Park kali ini berbeda dari dahulu yang mana dia tidak banyak bicara dan melakukan dengan aksinya saja. Singkatnya ia pun langsung membunuh Lee tanpa ampun. Dengan alasan dia pantas mendapatkan hal seperti ini. Dengan hal ini masalah pun berakhir dan tidak akan ada lagi si pembunuh berantai. Film ini diakhiri dari Yido yang selamat dari beberapa luka yang ia terima dari tembakan dari Kim sebelumnya. Selain itu juga, akhirnya kejahatan dari Kim terungkap ke media massa. Hal itu juga menandai kalau film ini berakhir dengan terpecahnya masalah si pembunuh berantai. Nah, itulah alur cerita dari film VIP. Dari segi cerita cukup mudah dipahami dan beralur menarik. Beberapa kali kita juga diperlihatkan beberapa momen yang cukup menegangkan saat mengungkap kasus tersebut. Intinya meski semua terbilang cukup singkat, tapi semua dibalut dengan jelas dan sangat menarik. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.